Halo, selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Duison. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai bagaimana menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan sebuah aktivitas hacking ataupun bahasa sedikit kerennya Python for Hackers atau Python for Hackings. Untuk video kali ini kita akan coba membuat sebuah TCP client menggunakan TCP socket dengan harapan dengan TCP socket ini kita bisa melakukan request ke sebuah host atau target yang menggunakan protokol HTTP. Oke, untuk pertama-tama kita harus perlu tahu dulu bahwa di Python itu memiliki yang namanya library yang namanya socket. Kita bisa import langsung di sini, import socket. Oke. Jadi socket ini untuk apa saja metodenya, apa saja yang bisa dia lakukan. Kalian silahkan googling terkait dokumentasi dari socket, library socket di Google ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu targetnya. Misalnya kita buat target host yaitu www.google.com. Yang kedua kita juga perlu state sebuah variabel untuk portnya sendiri 80. Ketika kita sudah menentukan target host dan target portnya ya 80 ini HTTP itu TCP protokol stateless, dan kita lanjut untuk membuat yang namanya socket itu sendiri. Membuat socket kita perlu taruh si socket dari library ini ke dalam sebuah objek atau variabel. Sebut saja misalnya kita buat dia adalah socket. Jangan socket, nanti diambigu dengan socket itu sendiri. Kita buat client misalnya. Jadi di objek client ini adalah socket dari library yang kita gunakan, dimana di sini library socket ini memiliki class socket dan memiliki function socket. Nah, di argumennya kita memasukkan dua hal, yaitu yang pertama family, kita menggunakan socket.af init. Ini adalah intinya ini menggunakan AV versi 4. Yang kedua, kita juga perlu tentukan bahwa ini kita menggunakan TCP dengan cara kita masukin dia socket stream. Kita menggunakan dua argumen ini, kita memasukkan dua argumen ini. Yang pertama socket AF init ini untuk menstate bahwa ini adalah IP versi 4, dan yang selanjutnya adalah socket sockstream ini untuk memberitahukan bahwa socket ini adalah socket dengan protokol TCP. Setelah socket kita buat, kita coba mengkonekkan atau mengkonekkan klien ini dengan function connect, metode connect. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kita perlu masukin addressnya. Dalam hal ini addressnya ini harus host dengan portnya. Oleh karena itu kita bundle dia dengan menjadi sebuah tipe data tuple yang mana isinya adalah si target host itu sendiri dan target port. Membuat socket sudah kita cobakan, kita coba untuk connect ke target host dan portnya. Selanjutnya kita coba untuk mengirimkan data, misalnya ya. Kita kirimkan data sebuah byte yang berisikan bahwa kita itu mau mencoba untuk melakukan get request ke targetnya. Bisa kita gunakan dengan function send. Di sini yang diisi, kalau misalnya pakai autofill gini, kita enter, dia akan ngasih tahu bahwa di sini harus diisi datanya. Datanya kita akan isi dia dalam bentuk byte, dimana isinya adalah get request ke dalam directory slash http 1.1. Kita pakai enter. Setelah itu kita state hostnya google.com dan kita kasih enter lagi. Setelah menggunakan klien send ini, berarti kita sudah mengirimkan sebuah byte yaitu get request di directory slash pada host. Selanjutnya dengan socket TCP client yang kita punya, kita
dan kita juga sudah mengirimkan sebuah byte, kita tentunya mengharapkan sebuah respon dari si host, dan kita coba untuk tangkap respon itu ya. Menangkap respon, kita bisa pakai variabel respon, dan kita di sini coba panggil si socket itu, dan kita panggil function atau metode si receive. Kalau kalian enter, dia akan kasih tahu bahwa kalian harus isi buffer size-nya. Kita kasih agak besar karena takutnya responnya berupa HTML ataupun respon lain. Setelah kita buat buffernya, tentunya kita mau coba baca ya, nggak cuma diterima doang. Kita bisa melakukan yang namanya print si respon ini, tapi dengan cara kita decode juga dia. Setelah semua ini berjalan, soketnya setelah kita buat, kita konekkan, kita kirim data, kita terima responnya. Pokoknya setelah soket ini kita gunakan, selalu jangan lupa untuk di close soket kita ini. Nah, setelah di close, ini berarti soket kita sudah tidak, istilahnya tidak kita pakai lagi ya. Jadi semestinya udah selesai gitu. Oke, dengan harapan ini nggak ada yang error. Hopefully kita coba jalankan file ini ya, namanya TCP socket. Nah, di sini sudah berhasil melakukan get request. Akan tetapi di sini ada respon 301 yang berarti dia adalah respon redirect. Dia ngasih tahu bahwa ini alamat yang benar ke sini. Di sini juga dikasih tahu. Nah, ini ya linknya ya. Linknya seperti ini. Jadi lu ditawarin untuk kesini nih. Link yang lu akses tuh udah nggak ada. Kalau misalnya kalian klik yang ini ya, coba aja ya. Bisa nggak sih? New terminal. Oh, nggak bisa. Oke, berarti responnya adalah 301. It's okay. Karena kita nggak tahu nih, misalnya di host ini nerima nggak directory slash aja, ataupun di host ini nerima nggak port 80. Kita mengirimkan request, apapun responnya kita terima. Jadi di code ini intinya adalah seperti itu. Apa gunanya code ini misalnya? Ya, kita sebenarnya bisa saja bergantung sama curl ya, curl CURL sama saja. Akan tetapi kan dengan menggunakan Python kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan ya. Kita memanipulasi apa yang kita kirim, apa yang mau kita terima, kita responnya mau kita apakan. Dari respon ini nanti mau dioper kemana, mau di decode, mau diapain, maksudnya mau di tindak lanjutnya seperti apa, itu terserah kita, karena kita yang buat sendiri program ini, bukan memakai curl yang udah default optionsnya. Jadi kita bebas untuk memanipulasi data yang kita kirim, data yang kita terima sesuka hati kita. Mungkin untuk video kali ini cukup. Selanjutnya gue akan coba bahas mengenai UDP client menggunakan socket juga di video selanjutnya. Hopefully kalian suka sama video ini, dan jangan lupa jika bermanfaat tolong di-share ke teman-teman kalian, di-like juga, dan jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno dan tekan tombol loncengnya. Baik, sekali lagi terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.